Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Oke, di pagi hari ini segar ya. Mudah-mudahan segarnya badan kita bisa ditambah dengan segarnya hati kita atas kuasa Allah melalui kultum ini ya. Oke anak-anak, sebelum mulai kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Juga kita baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, tanda kita butuh Allah. Sholawat mengencangkan PDKT kita sama Allah, pendekatan kita sama Allah, karena Allah hanya cinta sama satu makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah muji kepada Nabi Muhammad, malaikat muji kepada Nabi Muhammad, dan seluruh orang yang mau beriman kepada Allah harus memuji Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammadnya cinta sama umat yang cinta sama Allah dan Nabi Muhammad. Tuh, makanya dapatkan cinta Nabi Muhammad, maka kita pun insya Allah akan dapat nyambung tuh ke Allah. Nah gitu ya. Oke, hari ini kita membahas kultum tentang apa ya? Enaknya sih ditemenin sih. Kakek Selamat lagi sakit ya. Kakek Selamat lagi sakit kena popcorn. Apa? Sekarang teh Omikron ya. Iya, Omikron ya. Ya, Omikron kadang-kadang suka ketukar, bapak teh ada popcorn ya, Omikron, ada juga unicorn. Ya, gak apa-apa ya, sama-sama corn. Mungkin itu bangsa corn itu kan jagung ya. Iya, oke. Nah ini nih kita panggil ya, kayaknya Detani lah ya. Detani, halo teman-teman. Iya, Detani. Iya, bapak harus ada temennya nih. Pakai dukun bukan? Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa? Itu di belakangnya ada cahaya-cahaya. Atau bukan dukun, ini teh pengen sesuatu yang baru, Detani. Jadi ada cahaya-cahaya ya. Bapak sih sebenarnya udah bercahaya, tambah cahaya jadi makin wow, keren gitu. Bisa aja. Iya. Oke Detani, Detani datang belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Iya, pakai muah segala. Itu kan cinta. Iya, cinta ya. Oke, nah Detani ini teh kita mau membahas apa ya? Sebentar. Pak Oke, aku sebel deh sama satu guru. Gak usah disebutin namanya. Kenapa kok bisa sebel? Galak guru itu. Bentar-bentar. Padahal aku cuma ngomong sedikit. Diem. Tuh udah gitu. Kan aku gak enak. Hatiku sakit Pak. Aduh gaya. Hatinya sakit. Kenapa seperti itu? Ya justru itu. Terus pelajarannya susah. Bentar-bentar kamu salah gitu. Tapi akhirnya kamu bisa. Iya. Terus aku diajarin sampai bisa. Nah itu alhamdulillah tuh. Tapi galak. Nah ini nih, kita bahas itu aja ya. Adab murid terhadap guru. Nah itu ya. Nah mau tahu nggak adabnya? Emang buat apa sih adab-adab segala? Nah Detani, kalau kita beradab terhadap guru kita, insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu akan selalu dalam kebaikan
dan ilmu tersebut membawa kita beruntung sampai keberuntungannya nyambung ke surga. Wow, keren. Iya, makanya kita harus meraih sampai ilmu kita itu bermanfaat yang dari guru itu. Ya kalau gitu aku ingin jadi beradab dong, untung kita ilmu kita bisa nyampe ke surga. Nah sekarang apakah itu adab murid terhadap guru? Nah catat ya. Oke, yang pertama oke adalah mengucapkan salam terlebih dahulu terhadap guru. Gitu ya, aku sih suka malu-malu. Nah, jangan seperti itu. Ucapkan salam dulu terhadap guru. Jangan sampai guru mengucapkan salam dulu. Gitu ya. Nah iya gitu ya. Yang pertama. Yang kedua ya, tidak boleh berbicara ketika guru sedang berbicara. Tidak boleh berbicara ketika guru sedang berbicara. Wah, Detani kalau ada pertanyaan biasanya main langsung ngacung aja, main langsung nanya aja. Nah itu nggak boleh Detani seperti itu. Nah ada kisahnya ya di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah ini Bapak lihat dulu. Saat kami sedang duduk di masjid, sahabat nih ya, maka keluarlah Rasulullah SAW, kemudian duduk di hadapan kami, maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Tuh. Gitu, berarti Detani selama ini salah. Ya salah dong, nggak boleh tuh main ngacung aja ya. Bahkan ini ya nggak apa-apa ya, Detani menyesal nih. Detani pernah ngomong gini, guru ini lama amat sih, intinya aja kali. Pernah ngomong gitu. Nah, awas, hati-hati ya. Itu kenapa sekarang ini kayaknya kok kalau kita belajar bentar-bentar lupa. Mungkin seperti itu Detani. Ulama-ulama dulu yang hebat ya, hafal ribuan hadis, mungkin ratusan ribu hadis, Al-Quran hafal tuh ya. Imam Nawawi Al-Bantani yang dari Banten, ulama hafal hadis-hadis, banyak hadis yang dihafal, Quran hafal semua ya. Sampai di Saudi ya, Allah buktikan kemuliaan Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Banten ya di Jawa Barat. Ketika ada kuburan yang dibuka ya, karena kan kalau orang Saudi itu ketika kuburan itu sudah jadi tulang-tulang, itu ditumpuk. Nah ini kebetulan di situ tuh makam Imam Nawawi Al-Bantani, pas dibuka masih utuh. Allah muliakan beliau dari ilmunya. Allah muliakan beliau karena memiliki adab terhadap gurunya. Hebat nggak? Hebat, keren. Tuh ya, itu. Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Omar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Ia dilahirkan di Tanara, Serang, Banten. Saudi mempunyai kebijakan bahwa jenazah yang telah dikubur selama beberapa tahun kuburannya harus digali. Tulang belulang jenazah kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain demi efisiensi pemakaman. Lubang kubur yang telah dibongkar akan dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, baik pejabat atau orang biasa,
saudagar kaya ataupun orang miskin, semua sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama yang mengharumkan nama Indonesia di Tanah Suci. Setelah kuburannya genap berusia 3 tahun waktu itu, datanglah seorang petugas dari pemerintah kota Makkah untuk menggali kuburannya. Namun yang terjadi adalah hal yang tidak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun, tidak ada lecet ataupun tanda-tanda pembusukan seperti umumnya jenazah yang telah lama dikuburkan. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Sontak kejadian ini mengejutkan para petugas yang sedang membongkar makamnya. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan melaporkan apa yang telah dilihatnya. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah bijak lalu diambil. Pemerintah Arab Saudi melarang membongkar makam Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Ma'la, yaitu di Mekah. Hebat tuh ya. Jadi kalau berbicara itu jangan sampai guru berbicara kita main bicara aja. Bahkan mau bertanya itu harus diizinkan dulu oleh gurunya. Itu juga Detani suka salah dong. Iya, Detani emang gimana? Aku suka main ngacung aja. Langsung aku nanya padahal guru belum menyuruh untuk nanya. Ya, jangan ya. Kan kita ada di dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa dulu belajar sama gurunya Nabi Khidir. Nabi Musa gagal. Kenapa? Karena belum disuruh untuk bertanya, Nabi Musa malah bertanya. Ya, tuh di dalam surat Al-Kahfi ayat 70. Nabi Khidir berkata, jika engkau mengikuti, maka janganlah engkau menanyakanku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya. Itu dilanggar 3 kali sampai Nabi Musa diberhentikan oleh Nabi Khidir. Nabi Musa tidak jadi murid Nabi Khidir karena Nabi Khidir udah nggak mau, karena nggak nurut. Ya, akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi. Ilmu Nabi Khidir yang ketika itu Nabi Khidir ilmunya sangat-sangat luas dan sangat-sangat penuh dengan kebaikan, itu tidak didapatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Musa menyesal, dimaafkan sama Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang ketiga berarti yang ketiga apa? Jangan bertanya sebelum dipersilahkan oleh guru. Itu dari surat Al-Kahfi ayat 70 ya. Tuh gambaran atau pelajaran kita dari Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tuh ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus cinta kepada guru kita. Cinta terhadap guru kita. Iya. Sampai-sampai ulama-ulama dulu ya, sampai-sampai ulama-ulama dulu berdoa, ya Allah, aku cinta terhadap guruku, maka tutuplah aibnya atau kejelekannya atau keburukan guruku dariku, ya Allah, tutuplah ya Allah, jangan sampai gara-gara aku tahu keburukan guruku aku jadi tidak mau belajar lagi, aku jadi menjelek-jelekan guruku, karena itu akan menutup kebaikan ilmu dariku. Kan kadang-kadang kita ngelihat nih guru kita
Gening Pak itu teh melakukan kejelekan gitu. Gening Pak itu teh jahat. Nah, itu ulama dulu berdoa jangan sampai tahu ya. Dan ketika pun tahu, maka ya Allah, lindungilah hati ini, jangan sampai hati ini buruk kepada guruku setelah aku mengetahui keburukannya ya Allah. Itu karena apa? Kita semua adalah manusia. Guru kita manusia, pasti satu saat melakukan kesalahan. Ya. Al-insanu mal khata wa nisyan. Setiap manusia Allah ciptakan dengan salah dan dengan lupa. Gak mungkin ada manusia yang tidak salah. Gak mungkin ada manusia yang tidak lupa. Pasti salah, ada saatnya. Gitu. Jadi jangan ketika guru, wah, gening guru teh gitu, tah, gak boleh. Ya, tutup hati kita dari kecewa terhadap guru. Ya Allah, tutuplah aib guruku di depanku ya Allah, tuh sampai gitu ya. Nah itu ya. Sekarang yang kelima ya, yang kelima, mendoakan guru-guru kita di dalam setiap selesai sholat fardu. Doakan guru-guru kita. Pertama, doakan guru-guru kita agar sehat dan ilmunya selalu kita dapat, dan ilmunya bermanfaat menjadi kebaikan untuk kita sampai kita masuk ke surga. Doakan guru-guru kita ya. Oke, mungkin itu saja ya dari Bapak. Mudah-mudahan ada 5 tadi ya, 5 adab guru. Sebenarnya ada banyak, tapi kita simpan 5 dulu dan kita lakukan, kita simpan di dalam hati kita lakukan dalam perbuatan. Mudah-mudahan ya Detani ya, mudah-mudahan aku sekarang tahu, aku gak mau jelek-jelekin guruku, aku gak mau tidak punya sikap baik terhadap guruku, tidak beradab pada guruku. Aku gak mau. Aku ingin masuk surga. Aku ingin jadi orang pintar. Nah, jadi orang pintar yang soleh, hormati guru ya. Iya. Bahkan bukan hanya muridnya, orang tuanya pun harus menghormati guru. Dulu ada kisah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena ada ucapan orang tua kepada guru sehingga anaknya tidak dapat keberkahan ilmu dari gurunya. Ada. Oh gitu ya. Iya betul. Jadi muridnya jaga sikap, orang tua jaga sikap, hormati guru. Insya Allah ulama-ulama seperti dulu, seperti Imam Nawawi Al-Bantani, ulama-ulama seperti dulu seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, yang pinter-pinter sampai hafal Quran, yang pinter-pinter sampai hafal hadis, yang bisa mengamalkan ilmu-ilmunya, itu terjadi di zaman sekarang. Mudah-mudahan ada. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan adab terhadap guru. Oke. Ya, kita berdoa ya Detani. Iya, kita berdoa. Detani sedih, Detani menyesal. Ya, nggak apa-apa, tinggal istighfar. Yuk, anak-anak yang di rumah, yang siapapun yang menyaksikan ini, kultum ini, kita baca istighfar bareng-bareng sambil lanjut kita doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil malail a'la ila yaumiddin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa guru kami, dosa-dosa orang tua kami,
dosa-dosa saudara-saudara kami, dosa-dosa nenek moyang kami, dosa-dosa keturunan kami, dosa-dosa murid dan guru. Ampunilah semua ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah keberkahan ilmu kepada kami. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan dari guru yang mengajarkan A, B, C, D, yang mengajarkan abatasa sampai saat ini. Berikanlah mereka kesehatan ya Allah. Berikanlah ilmu-ilmu mereka menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah, sehingga ilmu-ilmu mereka bisa membawa kami ke dalam rahmat-Mu, ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sucikanlah hati kami dari sifat iri, dengki, dan dari sifat buruk terhadap guru-guru kami, terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah guru-guru kami selalu dalam kesehatan ya Allah, selalu dalam limpahan rahmat dan magfirah-Mu ya Allah. Ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah kami, guru kami, orang tua kami, teman-teman kami dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan kebaikan, karena beradab terhadap guru kami bisa kami mampu untuk melaksanakannya dan bisa membawa kami kepada surga-Mu. Rabbana, yuk bareng ditani, yuk semua bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.